subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Persimpangan Angker. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Hembusan angin malam yang dingin menusuk kulit Randy, pemuda berusia 23 tahun yang sedang dalam perjalanan pulang. Ia baru saja menghabiskan malam yang menyenangkan bersama kekasihnya, Sarah, di desa tetangga. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 1 dini hari, dan jalanan yang biasanya ramai kini sepi tanpa lalu lalang kendaraan. Hanya ada suara mesin mobilnya yang memecah kesunyian malam. Lampu depan mobilnya menembus kegelapan, menerangi jalanan aspal yang berkelok. Randy mulai merasa kantuk menyeregap. Ia menguap lebar, matanya terasa berat. Tanpa sadar ia sudah memasuki daerah persimpangan jalan yang terkenal angker di kalangan warga sekitar. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalanan dan menambah suasana mistis di sekitarnya. Randy mengusap matanya, berusaha mengusir rasa kantuk. Ia melirik ke kaca spion memastikan tidak ada kendaraan lain di belakangnya. Namun, saat ia mengarahkan pandangan ke depan, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Dari arah kanan, seberkas cahaya lampu yang sangat terang muncul tiba-tiba, seakan merobek kegelapan malam. Randy mengerjap, berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Dalam sekejap, kabut di depannya tersibak menampakkan sebuah bis besar berwarna merah menyala. Bis itu melaju kencang ke arahnya, tanpa suara mesin, hanya deru angin yang menyeramkan. Lampu depannya yang menyilaukan membuat Randy tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, ia bisa merasakan kehadiran bis itu yang begitu mengancam. Randy menjerit, panik. Ia menginjak pedal rem sekuat tenaga, namun mobilnya terus melaju tidak terkendali. Ia membanting setir ke kiri berusaha menghindari tabrakan. Namun, bis itu seakan mengikutinya, terus mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Randy membanting setir ke kanan berharap bisa melewati bis itu. Namun bis itu seakan menempel pada mobilnya, tidak memberikan ruang sedikit pun. Randy merasa putus asa. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia memejamkan mata pasrah akan nasibnya. Terdengar suara decitan ban yang memekakkan telinga, diikuti oleh benturan keras yang mengguncang tubuh Randy. Mobilnya terpelanting, menabrak pohon besar di pinggir jalan. Kaca depan mobil pecah berkeping-keping, serpihannya berserakan di mana-mana. Randy terlempar ke depan, kepalanya membentur dashboard dengan keras. Beberapa saat kemudian, Randy membuka mata. Ia merasa pusing dan seluruh tubuhnya sakit. Ia mencoba bergerak, namun rasa nyeri yang luar biasa membuatnya menyerah. Ia melihat ke sekeliling, mencari keberadaan bis merah yang tadi mengejarnya. Namun bis itu lenyap tanpa jejak, seakan ditelan bumi. Randy mencoba berteriak minta tolong, namun suaranya hanya berupa bisikan lemah. Ia berusaha meraih ponselnya, namun tangannya tidak mampu bergerak. Rasa sakit dan kelelahan akhirnya membuatnya kehilangan kesadaran. Pagi harinya, seorang petani yang sedang melintasi jalan itu menemukan mobil Randy yang ringsek. Ia segera menghubungi polisi dan ambulan. Randy pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun, nyawanya tidak tertolong. Ia meninggal dunia akibat luka parah di kepala dan dada. Polisi melakukan penyelidikan atas kecelakaan tersebut.
Mereka memeriksa kondisi mobil Randy, mengumpulkan bukti-bukti di sekitar lokasi kejadian dan mewawancarai beberapa saksi mata. Namun, ada satu hal yang membuat polisi kebingungan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan bis yang terlibat dalam kecelakaan itu. Tidak ada bekas ban di jalan. Tidak ada serpihan kaca atau bagian bodi bis yang tertinggal. Seolah-olah bis itu tidak pernah ada. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi, namun tidak ada satupun kamera yang merekam keberadaan bis merah tersebut. Polisi mulai bertanya-tanya, apakah Randy hanya berhalusinasi karena kelelahan, atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih misterius terjadi di persimpangan jalan itu? Berita tentang kecelakaan tragis Randy dan hilangnya bis merah misterius menyebar cepat di desa. Warga sekitar mulai berbisik-bisik mengaitkan kejadian ini dengan legenda urban tentang persimpangan angker tersebut. Polisi yang masih bingung dengan ketiadaan bukti fisik memutuskan untuk menggali lebih dalam dengan mewawancarai penduduk setempat. Seorang wanita tua bernama Bu Narti yang tinggal tidak jauh dari persimpangan menjadi saksi kunci. Dengan wajah keriput dan mata yang menyimpan banyak cerita, ia menceritakan pengalamannya melihat bis merah itu beberapa kali. "Bis itu bukan barang baru di sini," ujar Bu Narti dengan suara serak. "Sudah bertahun-tahun ia muncul, selalu pada malam hari yang sepi, tapi tidak pernah ada yang berani mendekatinya." Bu Narti menjelaskan bahwa bis itu selalu muncul dari arah yang sama, melintasi persimpangan dengan kecepatan tinggi lalu menghilang begitu saja di tikungan. Ia juga menyebutkan ciri-ciri bis itu: besar, berwarna merah menyala, dan tidak memiliki nomor atau tanda pengenal lainnya. Polisi juga mewawancarai beberapa saksi lain yang mengaku pernah melihat bis merah itu. Kesaksian mereka serupa. Bis itu selalu muncul tiba-tiba, tanpa suara mesin, dan menghilang secara misterius. Tidak ada yang pernah melihat pengemudinya dan tidak ada yang berani mendekatinya. Polisi memeriksa catatan perjalanan bis di daerah tersebut, namun tidak menemukan adanya bis merah yang sesuai dengan deskripsi para saksi. Mereka juga mencari informasi tentang kecelakaan bis yang pernah terjadi di persimpangan itu, namun tidak menemukan catatan apapun. Semakin dalam polisi menyelidiki, semakin banyak misteri yang muncul. Warga setempat mulai menyebut bis merah itu sebagai bis hantu nomor 7. Meskipun tidak ada yang tahu pasti dari mana asal-usul nomor tersebut. Beberapa orang percaya bahwa bis itu adalah arwah penasaran dari kecelakaan bis yang terjadi di masa lalu, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai pertanda buruk. Polisi berusaha mencari penjelasan logis atas fenomena ini, namun bukti-bukti yang ada justru semakin menguatkan dugaan bahwa bis merah itu bukanlah bis biasa. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan adanya kekuatan supranatural yang terlibat. Sementara itu, persimpangan jalan yang dulu ramai kini menjadi sepi. Para pengendara memilih untuk menghindari tempat itu, terutama pada malam hari. Ketakutan akan bis hantu nomor 7 telah menyebar luas, menciptakan suasana mencekam di desa yang dulunya tenang. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang bis hantu nomor 7 semakin menyebar luas. Tidak hanya di desa sekitar persimpangan, tetapi juga di kota-kota terdekat. Media lokal mulai meliput fenomena ini, membuat persimpangan angker itu semakin terkenal. Para peneliti paranormal dan pemburu hantu berdatangan, berharap bisa mengungkap misteri di balik penampakan bis merah tersebut. Mereka melakukan berbagai ritual dan investigasi, namun tidak ada yang berhasil mendapatkan bukti konkret tentang keberadaan bis hantu itu. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan dan spekulasi, warga setempat
mulai menggali lebih dalam tentang sejarah persimpangan tersebut. Seorang tetua desa, Pak Karto, yang sudah berusia lanjut, menceritakan sebuah kisah tragis yang terjadi puluhan tahun silam. Dulu, di persimpangan itu, pernah terjadi kecelakaan bis yang sangat mengerikan, tutur Pak Karto dengan suara lirih. Bis itu membawa rombongan anak sekolah yang sedang dalam perjalanan karya wisata. Bis itu mengalami remblong dan menabrak pohon besar menewaskan semua penumpangnya. Pak Karto menjelaskan bahwa kecelakaan itu terjadi pada malam hari yang berkabut, mirip dengan kondisi saat Randy mengalami kecelakaan. Ia juga menyebutkan bahwa bis yang terlibat dalam kecelakaan itu berwarna merah dan memiliki nomor 7. Cerita Pak Karto semakin menguatkan dugaan bahwa bis hantu nomor 7 adalah arwah penasaran dari para korban kecelakaan bis tersebut. Mereka bergentayangan di persimpangan, mencari keadilan dan menuntut balas atas kematian tragis mereka. Ketakutan warga semakin meningkat setelah beberapa pengendara melaporkan mengalami kejadian aneh di persimpangan tersebut. Mereka mengaku melihat bayangan-bayangan gelap di dalam bis hantu itu, mendengar suara jeritan dan tangisan anak-anak, bahkan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat melintas di dekat persimpangan. Beberapa orang yang berani mencoba mendekati persimpangan pada malam hari mengaku melihat bis hantu itu berhenti sejenak, lalu pintu-pintunya terbuka seolah-olah mengundang mereka untuk masuk. Namun, tidak ada yang berani menerima undangan tersebut, karena mereka tahu bahwa siapapun yang masuk ke dalam bis itu tidak akan pernah kembali. Teror bis hantu nomor 7 semakin menjadi-jadi. Warga desa mulai melakukan ritual-ritual untuk menenangkan arwah para korban kecelakaan bis. Mereka berharap agar arwah-arwah tersebut bisa beristirahat dengan tenang dan tidak lagi mengganggu penduduk sekitar. Teror bis hantu nomor 7 yang semakin meresahkan membuat pemerintah setempat mengambil tindakan. Mereka berkoordinasi dengan kepolisian dan ahli lalu lintas untuk mencari solusi mengatasi masalah ini. Setelah melakukan kajian mendalam, mereka memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan di persimpangan tersebut. Persimpangan yang awalnya sempit dan minim penerangan diperluas dan dilengkapi dengan lampu-lampu jalan yang terang benderang. Rambu-rambu lalu lintas yang jelas juga dipasang untuk memandu para pengendara. Selain itu, dibangun pula sebuah pos polisi di dekat persimpangan, sehingga petugas bisa memantau situasi selama 24 jam. Perubahan-perubahan itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, tetapi juga untuk menghilangkan kesan angker yang selama ini menyelimuti persimpangan tersebut. Cahaya terang diharapkan bisa mengusir energi negatif dan memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan. Setelah persimpangan diperbaiki, kejadian-kejadian aneh yang dulu sering terjadi mulai berkurang. Para pengendara tidak lagi melaporkan melihat penampakan bis hantu atau merasakan hawa dingin yang menyeramkan. Suasana di sekitar persimpangan menjadi lebih tenang dan nyaman. Beberapa bulan kemudian, laporan tentang penampakan bis hantu nomor 7 benar-benar berhenti. Warga desa mulai berani melintasi persimpangan itu pada malam hari tanpa rasa takut. Mereka percaya bahwa arwah para korban kecelakaan bis akhirnya menemukan kedamaian setelah persimpangan diperbaiki dan diterangi cahaya. Pak Karto, tetua desa yang dulu menceritakan kisah tragis kecelakaan bis, merasa lega melihat perubahan positif yang terjadi. Ia berharap agar persimpangan itu tidak lagi menjadi tempat yang ditakuti, melainkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Namun, masih ada beberapa warga yang percaya bahwa bis hantu nomor 7 tidak benar-benar hilang. Mereka yakin bahwa arwah-arwah penasaran itu hanya berpindah ke tempat lain
mencari lokasi baru untuk menampakkan diri. Meskipun begitu, sebagian besar warga desa merasa bersyukur atas hilangnya teror Bisantu nomor 7. Mereka berharap agar kejadian serupa tidak akan pernah terulang lagi. Persimpangan yang dulu angker kini menjadi simbol harapan dan perubahan, mengingatkan mereka akan pentingnya keselamatan dan ketenangan di jalan raya. Teror Bisantu nomor 7 yang semakin meresahkan